Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat wa thalibat yang semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat berada di majelis ini dalam rangka beribadah kepadanya dengan mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan ini kita akan bahas tema tentang kasihanilah dirimu sendiri ya. Tema ini dimaksudkan agar kita tumbuh rasa kewaspadaan kewaspadaan, kehati-hatian dan pikiran yang dalam untuk kebutuhan dan kepentingan diri kita masing-masing ya. Karena memang sering kita temukan seorang yang dia tidak bisa mengasihani dirinya sendiri, itu disebabkan karena kemampuan berpikirnya yang tidak sampai ya, untuk melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dirinya terselamatkan dari ancaman hal-hal yang bisa membahayakan. Sebagaimana kita cenderung untuk melakukan perlindungan kepada anak-anak kita ya, terutama anak-anak kita yang akalnya belum sampai ya. Jangankan akalnya yang belum sampai, anak kita yang sudah besar pun ya, kita masih berusaha melakukan semacam perlindungan buat mereka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka sekalipun sudah besar, fisiknya sudah besar ya, usianya cukup katakanlah memadai ya, tapi kita tahu bahwa dia tidak cukup pengalaman untuk melindungi dirinya dari perkara-perkara yang dia tidak ketahui ya, potensi bahayanya ya. Kalau kita lihat anak-anak, pasti secara naluri ya, mereka tuh juga ingin selamat ya, juga ingin selamat. Misalnya kalau anak-anak di usia TK, pasti mereka ingin segera berlari atau menghindari sesuatu yang membahayakan mereka. Tetapi itu hanya sampai pada apa yang sudah terekam dalam pikiran mereka. Misalnya, mereka tahu kalau ular itu berbahaya karena sudah sampai ke pikiran mereka. Maka ketika mereka melihat ular dari jauh, mereka sudah lari dan menjerit, ada ular. Atau misalnya ada anjing ya, dan hewan-hewan lainnya. Tetapi mungkin anak-anak seusia mereka juga tidak begitu memahami potensi-potensi bahaya yang lain ya. Misalnya tanah gembur yang memungkinkan longsor ketika mereka pijak ya. Area
perairan yang belum ada pagarnya misalnya, atau buaya yang sedang diam seperti kayu, ya, mereka belum tanggap, belum paham, sehingga orang-orang dewasa lah yang mengerti potensi bahaya itu dan berupaya untuk melindungi mereka. Oleh karenanya di dalam agama ini urusannya sama, ya, urusannya sama, bahwa orang-orang yang semakin dangkal pengetahuannya terhadap apa yang sedang mereka jalani dalam kehidupan ini, karena mereka tidak belajar agama dan mereka tidak isi kepalanya dengan perkara-perkara yang ada di hadapan mereka, maka mereka pun menjadi seperti anak-anak kecil yang begitu enjoy, nggak mengerti bahaya-bahaya yang ada di sekitar mereka dan di hadapan mereka. Oleh karenanya pembahasan ini adalah pembahasan yang sebenarnya sudah berulang, ya, kita bahas di tema-tema yang lain, tetapi hanya menjadi pengingat dan penguat kita untuk terus mawas diri, ya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu, ya, bahwa kita dahulu lahir sendiri, ya, kebanyakan sendiri. Ada yang di sini lahir berdua, Kak? Kalau ada, bawa kembarannya. Kebanyakan sendiri, ya. Ya, kebanyakan sendiri pada umumnya, ya. Kalau ada yang berdua atau bertiga, itu jarang. Berarti dia harus ada kembarannya. Kalaupun dia ada kembarannya, tetap saja, ya, keluarnya satu-satu, artinya sendiri-sendiri, ya. Gak mungkin keluar langsung tiga, ya. Ya, tewas di tempat ibunya. Itu secara umum, ya, bahwa manusia itu lahir sendiri-sendiri, ya. Kemudian tanpa dia sadari, ya, bayi itu kan dirawat, diasuh, baru dia besar, tumbuh secara fisik dan berkembang secara kejiwaan karena ada pengasuhan dan perawatan, ya. Dan itu kebanyakan tidak kita sadari proses itu. Sejak kita dilahirkan, kita diasuh, tidak kita sadari. Paling kita bisa mengingat-ingat di usia-usia yang kira-kira memang kita sudah bisa mengingat, ya, misalnya usia 7 tahun, ya. Kita teringat di usia 7 tahun itu. Dalam ilmu fikih ini usia disebut tamyiz, ya, tamyiz, di mana seseorang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, ya, bahaya dan tidak secara umum, ya. Secara umum. Jadi tamyiz itu prediksinya sekitar usia 7 tahun, ya, sekitar 7 tahun. Dan dari tamyiz dan belum tamyiz pun sudah aspek hukumnya bisa berubah, ya, di mana kata para ulama di antara pendapat yang kuat adalah anak-anak yang sudah masuk usia tamyiz, ya, 7 tahun itu dia bisa sudah boleh menjadi imam, ya. Kalau seorang laki-laki dia boleh menjadi imam, ya, kalau dia memiliki bacaan atau hafalan yang baik, ya. Kemudian anak-anak tamyiz yang sudah 7 tahun itu dia boleh berjual beli dengan beberapa persyaratan, ya. Di antaranya adalah persyaratannya diizinkan orang tuanya. Yang kedua, transaksi jual belinya adalah untuk perkara-perkara yang ringan, ya, yang murah, ya. Nggak boleh anak tamyiz 7 tahun jual beli mobil, ya. Dia ke showroom beli sendiri nggak boleh. Tapi kalau sekedar beli jajanan, beli mainan, ya, ini boleh, ya, asal dia dapat izin dari orang tuanya. Nah, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah seseorang itu balik, kita tahu balik kalau anak-anak kita sekarang itu usia 13, ya, 15, ya. Walaupun kadang ada anak-anak kita yang perempuan 10 tahun dia sudah balik. Bayangkan itu, logika kita 10 tahun tuh ngerti apa? Ngerti apa, ya, 10 tahun? Nggak ngerti apa-apa. Kadang semua hal masih harus kita tuntun, ya. Bajunya di mana, celananya di mana, nggak ngerti, masih kita tuntun. Tapi dalam
aspek ilmu hukum syariat, anak ini sudah dikatakan dewasa. Kalau balik itu artinya sampai dia sudah dewasa. Disitulah ditetapkan tentang dosa dan pahala baginya. Bayangin itu, beratnya orang tua hidup di zaman ini, di mana dia harus mendewasakan anak yang secara habitnya ya pada zaman sekarang ini susah. Anak-anak balik sekarang juga matang cara berpikirnya. Apa anak-anak balik sekarang tuh sudah bisa membayangkan, wah ini kalau aku salah aku neraka, ini kalau aku bagus surga? Belum. Ya mereka masih begitu enjoy, begitu enjoy. Ya. Tetapi yang ada secara hakiki adalah anak yang sudah masuk di usia balik, maka sudah ditetapkan untuk dia beban, ya, beban. Kalau dia melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan, ya, dan meninggalkan yang Allah larang, maka dituliskan bagi dia adalah sebuah pahala, ya, amal soleh. Tapi kalau dia melanggar, maka itu dosa. Ini step pertama. Bayangin kita dulu waktu balik, kita udah ngerti apa dulu waktu balik? Nggak tersebut dan nggak terhitung lagi pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Karena kita nggak tahu, orang tua kita pun belum tentu bisa menjaga dan mengasuh, ya, serapi mungkin, ya, sedetail mungkin, ya, dan menjelaskan apa-apa yang sudah dibebankan kepada anak-anak yang balik, ya. Kalau saya ketemu anak balik sekarang, ya usia masih kadang kelas 6 SD, ada yang kelas 1 atau kelas 7, ya, paling yang kita kuatkan pada dia, nah, jangan tinggal sholat. Nah sekarang kalau tinggal sholat itu langsung dicatat sebagai sebuah pelanggaran, melakukan dosa besar sekali. Nah, baru kita buat perbandingan sama dia. Coba abang pikir, kalau ada orang yang bunuh itu penjahat nggak? Penjahat loh Ustaz. Nah, penjahat kan. Orang yang nggak sholat itu dosanya lebih besar daripada orang yang bunuh. Itu buat komparasi buat dia, biar dia ngerti kalau ninggalin sholat ini bukan main-main, ini perkara besar ini. Nah sementara sekarang anak-anak balik tegak sholat mereka? Jarang. Jangankan anak-anak baru balik, yang sudah kuliahan pun mereka main-main dengan sholat itu, urusan sholat, ya, beban beratnya yang harus ditanggung, ya. Maka kita katakan bahwa manusia itu begitu dia balik, dia sudah merangkai karya kehidupannya sendiri. Itu dia rangkai sendiri. Dia rangkai dengan gulungan pahala-pahala yang besar, atau dia rangkai dengan gulungan-gulungan dosa yang banyak, ya, yang memenuhi bumi. Ini adalah perkara yang ada di hadapan manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan falinafsi. Kalau dia dalam rangkai kehidupannya itu dia mengerjakan amal soleh sebagai bentuk pengabdian dia kepada Rabb yang menciptakannya, maka itu untuk dia sendiri, bukan orang yang nikmati. Untuk dia, falinafsi, untuk dia sendiri. Waman asa apa alaiha, kalaupun dia mau buat jahat, pelanggaran-pelanggaran semau gue, terserah kamu mau buat apa, itu pun dia akan nikmati sendiri, bukan dikasihkan ke orang lain. Jadi hukum asalnya semua amal kita ini bukan nempel ke orang, mau kita baik mau kita buruk, itu nempel kita sendiri secara hukum asal, kecuali kita terlibat pada dosa orang lain. Ya, kalau kita terlibat pada dosa orang lain dalam hukum syariat itu kita terkena. Ya, kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu bertolong-tolongan dalam urusan dosa dan permusuhan. Jadi kita melakukan dosa tapi ada yang bantu, maka yang bantu ini semua juga kena. Tentu levelnya berbeda. Begitu juga dalam hukum KUHP, ya, pidana. Ya, yang bantu-bantu juga kena. Bukan hanya pelaku utama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Dan tidaklah Rabbmu itu melakukan penganiayaan buat hamba-hamba. Jadi umat, kita harus memahami bahwa Rabb kita, Allah Azza wa Jal, dia adalah zat yang tidak pernah menjalimi secuil pun untuk hambanya, nggak pernah dianiaya. Jadi kalau ada hamba nanti akhirnya masuk neraka, itu bukan kemauan Allah, karena dia yang mau seperti itu, ya. Bahkan kita tahu nanti di hari pembalasan, satu dosa itu dihitung satu dosa, satu kesalahan ya satu dosa, tetapi satu kebaikan tuh bisa Allah
lipatkan jadi 10 bahkan sampai 700. Maka kata para ulama dalam ilmu tafsir ya, keterangan-keterangan tentang ayat-ayat yang menjelaskan misalnya waman khaffat mawazinu, siapa yang timbangan amalnya ringan ya, bahwa enggak lah, khaffat mawazinu ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia pun karena timbangan amal kebaikannya itu ringan ya, bahkan kosong, maka dia balik ke neraka hawiyah. Kata para ulama, coba ada satu kesalahan dihitung satu dosa, 2 kesalahan 2 dosa, 1000 kesalahan 1000 dosa. Tapi kalau dia ada satu kebaikan jadi 10, bisa jadi 100, bahkan jadi 700. Ternyata ditimbang masih juga ringan kebaikannya. Ini menunjukkan manusia betul-betul nggak beres hidupnya dulu. Apain dia di dunia itu? Kan nggak sebanding 1 sama 700. Satu kebaikan bisa 700, satu kesalahan tetap 1. Tapi kok ditimbang masih kalah kebaikannya sama kejahatan. Berarti orang ini nggak beres bener hidupnya. Ngapain aja dia di dunia? Nah itu bahasa kita ya, bahasa kasar kita dalam untayan perkataan para ulama ya, betapa ruginya manusia di kala itu ya. Jadi ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hidup kita kayak gini nggak lama, waktu sekarang pun nggak terasa, cepat sekali. Kita itu dari ahad ke ahad, Senin ke Senin, Selasa ke Selasa, itu cepat sekali berputar. Tetap waktu kita ya. Bahkan kita masih ingat, coba kalau masing-masing mengingat nih 30 tahun yang lalu. Saya rasa masih ingat lah 30 tahun yang lalu. Kita di mana? Ada yang masih di SMP, ada yang masih di SMA. Ada punya teman dekat ini, mainnya di sini di bawah pohon kelapa, di bawah pohon waru. Oh, tinggal di sini. Kita masih teringat bukan? 30 tahun yang lalu usia kita berapa? Ada di sini yang usianya kalau 30 tahun yang lalu Ustaz, alhamdulillah saya masih bayi misalnya. Ya. 30 tahun yang lalu usia saya 10 tahun, 30 tahun yang lalu saya 17 tahun, wah lagi gadis-gadisnya saya tuh ya, banyak yang mau misalnya. Ada yang lebih mapan dari itu usianya. Kita masih teringat umat. Tetapi 30 tahun tuh berlalu begitu cepat. Sekarang kita melihat anak-anak kita yang sudah besar, bahkan sudah melahirkan ya. Kita teringat, ternyata aku sudah tua ya. Tetapi waktu itu begitu berlalu. Nah sekarang pertanyaan, 30 tahun yang lalu kita masih ingat kita ngapain di mana? 30 tahun ke depan masih hidup nggak kita? Belum tentu. 30 tahun ke depan belum tentu. Usia kita yang sekarang 40 saja, tambah 30, 70 tahun, belum tentu ya. 70 tahun itu termasuk angka di usia di mana Nabi batasin tuh, bainat sitin ila sabain, antara 60 sampai 70. Apalagi kalau sekarang udah 50 tahun, 30 tahun masih hidup, belum tentu. 80 berarti kecil lagi kemungkinannya ya, apalagi di atas itu ya. Oleh karenanya kita katakan bahwa kehidupan ini begitu cepat mengalir ya, dan menghabisi usia-usia kita. Maka seseorang mau tidak mau dia akan berpisah dengan dunia. Mau tidak mau dia akan berpisah dengan dunia ya. Suka atau tidak suka ya. Disitulah dia akan mengalami perkara yang disebut dengan sakaratul maut ya. Sakaratul maut adalah kondisi di mana orang mengalami kesulitan dan kepayahan ya, ketika nyawanya hendak dicabut ya. Sakaro itu ya, maknanya bisa artinya mabuk, bisa artinya tertutupi, artinya tertutupi akal ya, menahankan rasa sakit itu. Makanya kata Nabi, kullu muskirin khomrun ya, setiap yang muskir dari kata sakaro itu adalah khomrun, setiap yang memabukkan itu adalah khomar, wa kullu khomrin haramun, dan setiap khomar itu memabukkan. Jadi orang kalau minum khomar, minum minuman keras itu kan akalnya tertutupi, makanya dia ngacau. Kalau sudah mabuk dia ngacau, nggak lagi ada akal sehatnya. Yang ada adalah akal yang sudah tertutupi dengan khomar tadi, minuman keras. Maka orang yang sakaratul maut itu dia dibilang sadar nggak sadar,
karena menahankan sakit itu, dan dalam keadaan dia terjepit. Dibilang nggak sadar, dia sadar. Buktinya orang sakaratul maut itu disebut masih sadar karena kita diperintahkan untuk mentalkinkan, dan dia menangkap isyarat suara itu, la ilaha illallah. Jadi orang sakaratul maut itu setengah sadar, setengah nggak sadar. Ya, orang nangis, orang bertengkar di dekat dia itu tahu, ya, dia tuh merasa nggak nyaman, ya, tetapi dia nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa minta tolong, nggak bisa ngomong sakit, nggak bisa, karena dia sudah sadar dan tidak sadarnya itu, ya, berada dalam dua keadaan yang saling, yang saling berhadapan. Itulah keadaan orang di sakaratul maut. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalami hal ini, ya umat, mengalami hal ini. Rasulullah adalah seorang di antara para nabi yang mereka kalau mau berpisah dengan dunia itu ditawari dulu, ya, ditawari dulu mau masih tinggal di dunia menikmati kenikmatan dunia atau mau pulang ke sisi Allah. Semua nabi kayak gitu ditawari. Kalau kita manusia biasa nggak ditawari, ya, nggak akan. Kalau ditawari pasti milih dunia. Nah, gimana Mbak, mau nunggu berapa tahun lagi di dunia atau pulang pada Allah? Sayanglah cucuku belum wisuda katanya, ya, suamiku masih sakit, pasti gitu kita masih tinggal di dunia. Tapi kalau para nabi semua ditawari, tetapi mereka, ya, memilih kembali kepada Allah. Makanya Rasulullah, ya, tunjuk ke atas, ya, tangannya dimasukkan ke satu bejana, ya, dia katakan innalil mauti sakarot, ya, bahwa setiap kematian itu ada sakarotnya, ada kepayahannya, ada kesulitannya, ya, berat, ya, dia tunjuk fi rafiqil a'la, ya, dia tunjukkan ke atas, ya, dan itu disaksikan oleh Fatimah, anaknya. Bahkan sebelum itu Fatimah memegang kepala ayahnya yang dia rasakan panas yang luar biasa, ya. Jadi Rasulullah itu demam, ya, demamnya itu kata beliau 2 kali lipat dari demamnya orang, ya. Kalau kita misalnya demam 38 derajat Celcius, Rasulullah 2 kali itu 76 gitu, karena panasnya luar biasa. Kemudian menjelang sakaratul maut itu, ya, itu disaksikan tahapan demi tahapan oleh Fatimah, ya, radhiyallahu anha, dan dia katakan, duhai ayah, betapa beratnya penderitaanmu. Artinya sebelum sebelum meninggal beliau didera sakit yang luar biasa, ya, disebutkan dalam riwayat 5 hari sampai kepalanya diikat karena pusing yang bersangatan, demam, panas tinggi sekali. Kemudian dalam keadaan sakarat itu pun Fatimah melihat keadaan beliau sampai mengatakan betapa beratnya penderitaan kau ayah. Kata Rasulullah SAW, wahai anakku, setelah ini ayahmu nggak akan lagi merasakan kesulitan apapun, ya. Ini sakarat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan memang di antara para nabi itu mereka ada yang meminta keadaan sakarat yang berat itu dihadirkan untuk mereka, ya, agar mereka bisa merasakan bagaimana sakarat-sakarat yang akan dialami oleh umat-umatnya. Oleh karenanya dalam urusan sakaratul maut ini, ya, secara umum kata para ulama, setiap orang akan mengalaminya, ya, sekalipun itu para nabi, ya, sekalipun itu para nabi. Dan bisa saja para nabi itu keadaan sakaratul mautnya lebih berat dihadapi daripada yang lainnya. Mengapa? Karena ini adalah bagian dari ujian, ya, uji kehidupan untuk meninggikan derajat mereka terus tinggi dan tinggi, ya. Begitu juga orang-orang jahat, ya, orang-orang jahat bisa saja sakaratul mautnya sama dengan sakaratul mautnya orang-orang beriman, tetapi ini tidak jadi ukuran, ya, tidak jadi ukuran. Oleh karenanya jangan nanti dikira kalau ada orang kafir meninggalnya seperti orang tidur, ya, nggak kejang-kejang, kita bilang jangan-jangan husnul khotimah, ya. Begitu nengok orang beriman meninggal agak melotot, ya, kita bilang nah ini pasti dosa-dosanya banyak, ya. Nggak boleh, ya.
Kenapa umat? Karena ini urusan yang gaib. Aslinya sakaratul maut itu urusan yang gaib, yang nggak bisa ditebak-tebak oleh akal pikiran. Karena dia aslinya yang tahu adalah yang mengalami. Sakaratul maut itu yang tahu yang mengalami. Kan dia yang melihat malaikat maut, dia yang melihat malaikat-malaikat penyerta, ya, apakah dia bawa kain kapan dari neraka atau dari surga, dia yang tahu semuanya. Adapun kita yang hidup, kita hanya ngelihat secara lahiriah. Itu nggak bisa jadi ukuran, kecuali ada dalil. Misalnya kita melihat orang yang meninggal tuh dahinya berkeringat, ada dalil. Ini salah satu tanda-tanda husnul khotimah. Orang yang meninggal itu ucapkan la ilaha illallah, apalagi lancar. Ini menunjukkan bahwa dia mati husnul khotimah, ada dalil. Tapi kalau nggak ada dalil, jangan, itu jadi dosa. Aku lihat mata dia melototnya beda. Oh, jangan-jangan ini ahli neraka. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Karena tidak ada dalil, ya. Tidak ada dalil. Tetapi kalau kita katakan misalnya ada orang yang durhaka, ya, apalagi orang-orang kafir, kita meyakini secara pendalilan juga bahwa keadaan mereka dalam sakaratul maut pasti diperparah dengan apa yang akan mereka alami di hadapannya, yakni kemarahan, kemurkaan Allah, dan ancaman-ancaman dari para malaikat. Itu udah pasti, ya. Banyak sekali ayat-ayat, ya, yang menerangkan tentang itu, ya. Di antaranya seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am 93, ya, kata Allah, walau tara idzal zalimuna fi ghamratil maut, ya. Seandainya kamu tahu, kamu lihat betapa ngerinya ketika orang-orang yang berdosa itu fi ghamratil maut, dalam keadaan tekanan sakaratul maut. Mengerikan. Apa yang mereka rasakan? Wal malaikatu basitu aidihim. Ketika itu malaikat pun memukuli mereka, ya, dengan tangan mereka. Malaikat mukuli. Bukan hanya fokus mencabut nyawa, tapi mukulin. Ini dilihat nggak sama yang ada di sekitar calon mayit? Tidak, ya. Kita nggak lihat. Makanya kita kalau ngelihat mau penjahat sekelas Fir'aun pun dicabut nyawanya, kita nggak lihat dia dipukuli, ya, kita nggak lihat dia dipukuli. Tapi kalau orang itu kafir, kita langsung yakin karena kita beriman kepada apa yang Allah turunkan, bahwa pasti dia disiksa. Nyabut nyawanya disiksa, setelah itu dia disiksa, nggak mungkin nggak, ya. Tapi kalau orang Muslim nggak boleh, kita nggak boleh mereka-reka, ya, pasti dia disiksa, nggak boleh, ya. Biarlah Allah yang dikembalikan kepada Allah. Cuman kita meyakini secara umum, pada sisi pendalilan, yang jahat pasti disiksa, yang baik dia dibalas dengan kebaikan juga. Akhriju anfusakum al-yauma tujzauna adzabul hun, ya. Kata malaikat, keluarkan nyawamu, karena nyawa orang-orang berdosa itu berat dia untuk keluar dari tubuhnya. Dipaksa sama malaikat, keluarkan nyawamu, hari ini kau dibalas. Hari ini kau dibalas. Maksudnya hari inilah kau mulai dibalas dan terus dibalas, ya, untuk mendapatkan siksaan yang menghinakan. Ini keadaan-keadaan yang akan dialami oleh setiap kita, umat, ya. Bahwa setiap kita hendaklah memikirkan nasib kita masing-masing, ya. Nasib kita masing-masing. Sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan mati, ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamatlah pahala-pahala itu disempurnakan. Itu tadi, pahala-pahala yang mungkin kita lupa. Alhamdulillah kalau kita lupa karena keikhlasan kita, banyak kebaikan kita lupa karena kita ikhlas. Ternyata di hari kiamat itu disempurnakan oleh Allah, dikali 10, kadang dikali 100, bisa jadi dikali 700. Sekarang kita fokusnya adalah beramal, berbuat kebajikan, tapi ikhlas, lupakan dia. Tapi kejahatan ingat-ingat terus, jangan dibalik. Kita nih kalau ada pernah buat baik gitu, ingat terus, aku dulu baik bener aku sama dia, kita ingat. Tapi kalau kita jahat, kita nggak ingat. Nah, ini salah. Kejahatan kita ingat-ingat, aduh aku masih dosa ini. Tapi kebaikan kita lupakan, ya. Kata Allah, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat tuh pahala-pahala kalian itu akan disempurnakan, ya. Paman zuhziha anin nar, maka barang siapa yang nanti pada hari kiamat itu
dia dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dia dimasukkan ke surga. Inilah orang yang beruntung. Inilah orang yang sukses. Ya. Malu ya kalau kita udah ngaji itu kita nyebut-nyebut orang sukses itu ukurannya materi ya. Paling orang yang ngomongin kita, wah udah sukses sekarang ya, kita ketawa. Apa yang kawan ini bilang sukses? Sukses apa sukses? Ya. Kalau kita sudah paham ya, sukses itu adalah kalau selamat dari neraka masuk surga, itulah sukses. Kalau cuman bisa bangun rumah besar, beli mobil baru, itu nggak sukses, biasa aja. Ya, itu barang receh, ya. Barang recehan, bukan sukses. Jangan mau kita tergiur dengan orang sukses itu ukurannya itu. Apa suksesnya? Ya. Apalagi habis bangun rumah, beli mobil, masuk penjara ya, lebih nggak sukses lagi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau takut lari darinya, fa innahu mulaqikum, kematian itu justru yang mendatangimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, ya. Kemudian nyawamu itu pun ditarik dan dihadapkan kepada zat yang mengetahui yang gaib lagi yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Setelah itu kamu akan ditanya dan dikabarkan kepadamu tentang apa-apa yang sudah kamu kerjakan di dunia. Ini umat di dunia ini ya kayak ginilah cuman. Dan itu semuanya kita lakukan sendiri. Maka kadang kita bukan mau mengusik kebahagiaan keluarga-keluarga harmonis ya, keluarga-keluarga kompak ya, keluarga-keluarga yang saling mencintai. Alhamdulillah semuanya ada pahalanya. Tapi jangan bersandar 100% dengan itu. Jangan merasa oh, kayaknya mati lama, kayaknya aku nggak ada apa salah nanti karena suamiku sangat sayang, anak-anakku udah besar-besar, anakku sayang semua. Nggak ada. Mati kita sendiri, dikubur kita sendiri, ditanya kita sendiri, dibangkitkan kita sendiri, malah semuanya lari dari kita. Jangan mengandalkan keluarga kita, walaupun saat ini kita saling mencintai, saling kompak dan seterusnya. Itu masing-masing sendiri hakikatnya. Sayangilah dirimu sendiri. Jangan mengandalkan ini. Kita masalah saling mengingatkan. Papa, udah perbaiki belum sholatnya? Ingetin dia. Mama nggak bisa bantu loh, kita sendiri-sendiri ya gitu. Tidur berdua, tapi di kuburan sendiri-sendiri, nggak akan bersama. Jangan lupa diri ya. Kita semuanya akan sendiri-sendiri. Di kuburan sendiri-sendiri. Di kuburan sendiri-sendiri. Kata Nabi SAW, yatsba'ul mayyitu salasa. Ya, mengiringi malaikat, mengiringi mayit itu ada 3. Ya, isnani yarji wa yabqa wahid. Ya. 2 yang pulang, 1 yang ikut, tetap dia sama dia. Yatba'uhu apa? Yatba'uhu yang ikut dia adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluh, dan amal-amalnya. Keluarganya pasti ikutlah. Kita diantar ya, diantar. Hartanya mungkin sebagian hartanya ikut walaupun rumahnya nggak ikut. Mungkin mobilnya, kendaraannya ikut ya. Ya, apa-apa yang terkait dengan harta si mayit ini mungkin diantaranya ada yang ikut. Tapi setelah itu yang 2 ini keluarga dan harta, sebagian hartanya itu pulang. Tapi yang ikut dia tetap adalah amaluhu, amalnya. Ini amal-amal kita, karya-karya kita di dunia ini. Yang baik atau yang buruk. Jadi kalau ditanya, siapa teman sejati kita hakikatnya? Amal. Siapa teman sejati kita hakikatnya? Amal, bukan suami. Suami itu nanti bergandengan tangan kalau memang sama-sama di surga. Suami orang kafir juga tetap di neraka, nggak bisa saling tolong. Seperti Nabi Nuh dan istrinya, Nabi Lut dan istrinya, Nabi Lut dan anaknya, Ibrahim dan ayahnya, tidak tolong. Pisah kaplingan. Jadi hakikatnya adalah amal umahat, amal.
Maka kata Nabi SAW, untuk membuat di antara para sahabat itu semakin kuat keimanannya dan semakin tinggi kesiapannya, kata Nabi, laula alla tadafanu la da'autullaha azza wajal yusmi'akum min adzabil qabr ma asma'ani. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena mandang di antara kalian ini saling saling mengantarkan jenazah dan membumikan, mengkebumikan, atau sesama kita ini kan, kita nggak tahu siapa duluan meninggal kan, kita mengantarkan dan kita lihat mengkebumikan, atau kita termasuk orang yang mengkebumikan orang itu, masukkan ke liang lahat. Kata Nabi, kalau bukan karena mandang itu, aku minta kepada Allah supaya Allah memperdengarkan siksa kubur yang sudah aku dengar. Allah memperdengarkan siksa kubur dan proses penyiksaan kubur itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sebenarnya pengen itu semua yang dia dengar dan dia lihat itu didengar oleh para sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau bukan karena kalian ini saling mengkebumikan di antara kalian, maka sudah aku perdengarkan. Aku minta kepada Allah. Nah, pertanyaan, kenapa Rasulullah nggak minta kepada Allah supaya didengarkan dan diperlihatkan kepada sahabat? Kalau sempat itu terjadi, mereka nggak mau saling bantu untuk mengkebumikan teman-temannya, karena ngeri. Ya, ini menunjukkan bahwa ada siksa kubur yang ngeri. Ya, ada siksa kubur yang ngeri. Karena fitnah awal ketika seorang masuk ke liang lahat itu adalah pertanyaan, ya, pertanyaan kubur. Dua orang malaikat, Mungkar dan Nakir. Ini adalah mengerikan. Bagaimana orang melihat satu makhluk yang besar, hitam, kebiru-biruan, dan tanpa basa-basi mendudukkan. Kita mungkin melihat ada orang tinggi 4 meter aja mungkin kita lari, takut. Coba sekarang kita lihat orang tinggi 4 meter mendatangin kita, lari, kita pikir raksasa, kita bilang raksasa. Tetapi di alam kubur ada malaikat yang besar. Jangan pakai ini ya, hitung-hitungan zohir ya. Mana cukup Ustadz, kan nggak tinggi tuh kuburannya. Jangan pakai itu. Ini kita sedang bicara yang goib. Jangan lihat liang lahat itu yang cuman kan 1,5 meter, 2 meter paling tinggi. Nggak mungkin lah malaikat bisa masuk, bukan. Ini perkara yang goib. Malaikat besar, warnanya hitam kebiru-biruan, mendudukkan tanpa basa-basi. Ditanya dia, marrabbuka, madinuka. Dan masalahnya umat, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan logika atau pengetahuan atau hafalan, ya. Bukan karena orang bisa bahasa Arab dia pasti bisa jawab Rabbi Allah gitu, wah aman, diniyal Islam gitu. Bukan, ya. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh keimanan yang benar. Oleh karenanya sekelas Abu Jahal, Abu Lahab pun nggak bisa jawab ini, karena walaupun mereka orang Arab asli, karena yang menjawab ini adalah keimanan. Disitulah berlaku ketetapan bahwa bagi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, yang sudah punya karya di dunia itu dengan karya-karya kebajikan, itu Allah kuatkan, Allah tetapkan dan Allah kuatkan keimanannya untuk mengucapkan qaulus sabit, ya, perkataan yang teguh. Yusabbitullahu alladzi na'amanu biqaulis sabit. Allah teguhkan untuk orang-orang yang beriman itu perkataan yang teguh. Yang teguh itu maksudnya yang mantap, yang lancar untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi di dunia hafal juga lah. Udah hafal belum? Kalau nggak hafal kan menunjukkan nggak sungguh-sungguh juga belajar. Masa untuk perkara-perkara yang penting seperti ini urusan akidah, ya, kita nggak hafal. Marrabbuka, ya. Rabbiyallah. Man nabiyuka, man dinuka. Apa agamamu?
dinial Islam. Maka kata Nabi SAW, idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya, apabila didudukkan seorang mukmin itu di dalam kubur, didudukkan dia, utiya, kemudian didatangi dia oleh dua orang malaikat. Didatangi oleh dua orang malaikat, nanya ini nih, summa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia bersaksi, dia memberikan kesaksian. Di antara pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dia lontarkan itu ada kesaksian, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa kata Nabi SAW? Fadzalika qauluhu tsabit. Itulah yang disebut dengan perkataan yang tsabit, yang teguh. Maka Rasulullah pun bacakan, yusabbitullahu alladzina amanu biqaulit tsabit. Allah akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman itu dengan perkataan yang teguh. Dengan apa itu? Dia bisa ucapkan syahadat itu dengan lancar. Dan ini juga sebenarnya sudah berlaku di sakaratul maut. Ya. Jadi kekuatan seseorang bisa mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat syahadat ini, ya tentu sangat berkaitan dengan perangai dan amalan dia di dunia, ya. Walaupun kita tetap dianjurkan untuk mentalkinkan, tapi selalu berkaitan dengan itu, ya, selalu berkaitan dengan itu. Ya, belum lagi umahat, ya, ada fitnah kedua, yakni himpitan kubur. Bahwa kata Nabi SAW, tidaklah seorang pun yang dimakamkan kecuali dia dihimpit oleh kubur. Dalam riwayat lain disebutkan ada himpitan-himpitan kubur itu yang sampai meremukkan tulang. Tulang itu berantakan karena himpitan kubur itu. Tetapi himpitan kubur ini berbeda-beda jenisnya. Kata Nabi SAW, seandainya orang bisa lolos dari himpitan kubur, tentu anak bayi itu lolos dari himpitan kubur. Tapi anak bayi pun dihimpit. Tapi himpitan kubur kepada anak bayi yang nggak berdosa itu nggak sampai menghancurkan tulangnya. Tapi ini sebagai sebuah ujian di antara rangkaian ujian-ujian yang harus dihadapi orang sampai dia masuk surga. Ada ujian-ujian terus. Maka ketika sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang wajibnya seorang yang meninggal itu mendapatkan ujian himpitan kubur. Dia gambarkan dengan seorang sahabat yang luar biasa istimewanya, ya. Kata beliau, hadzal ladzi taharraka lahul arsh. Ini adalah seseorang di antara sahabatku ini yang kematiannya itu sampai menggoyang aras. Maksudnya aras sampai bergerak. Istimewa enggak? Istimewa. Wa putihat lahu abwabas sama. Dan kematiannya itu sampai membuat pintu-pintu langit dibuka. Kalau orang kafir kan malah ditutupin, jangan sampai masuk ruh ini. Ini malah dibuka. Untuk apa gunanya? Supaya malaikat bisa turun melihat. Kata beliau, wasyahidahu sab'una alpan minal malaikah. Dan kematiannya ini, orang ini disaksikan oleh 70.000 malaikat. Melihat kematiannya itu, prosesnya itu. Dommatan summa furrija anhu. Laqad dummatan summa furrija anhu. Tetapi walaupun demikian orang ini tetap saja diimpit dengan kuburan tuh. Sekali impitan kemudian dilepas. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, ya, salah seorang sahabat. Karena keimanannya, karena dia termasuk orang yang awal-awal beriman kepada Rasulullah SAW di antara kaumnya. Keimanan yang luar biasa, sampai begitu istimewanya. Melek gak kita nih? Jangan kita tertipu. Orang yang mati hebat itu bukan yang rangkaian buangannya banyak dari sana ke sana. Bapak 12 km penuh rangkaian. Wah, bukan itu. Itu kasat mata, itu nggak ada urusannya sama sekali dengan keistimewaan dia di alam kubur, keistimewaan dia ketika dia dijemput oleh malaikat. Tapi amal, ya, amal.
bukan rangkaian bunga. Kalau rangkaian bunga nanti mati Donald Trump ya. Mungkin kalau suruh di Indonesia dipasang juga, di semua negara di dunia ini ada rangkaian bunga, tapi itu gak ada urusannya. Jangan tertipu. Orang yang sudah belajar itu ngerti dia nggak tertipu dengan tren-tren dan persepsi manusia ya. Persepsi manusia, dia melihatnya selalu dari sisi ilmu ya. Bisa keluar? Tidak. Kita tidak bisa keluar dari rentetan ujian yang sudah Allah tetapkan. Sakaratul maut, ditanya di alam kubur, ada himpitan kubur. Kita nggak bisa keluar dari situ. Kita harus alami itu ya, kita harus alami. Belum lagi adanya siksa kubur yang kita selalu berlindung kepada Allah dari itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr ya. Kita selalu berlindung dari itu. Ya umahat, inilah perkara-perkara yang harus dihadapi oleh setiap orang ya, bahwa Rasulullah SAW melihat semua perkara itu ya. Dan Rasulullah SAW menyaksikan dan memberitakan kepada kita, di antaranya ya, yang beliau saksikan ya, 2 orang yang disiksa di liang kubur ya, karena kesalahannya dalam urusan kencing dan urusan lisan. Rasulullah melihat kepala orang dipecahkan karena urusan sholat. Rasulullah melihat ada orang yang berenang di lautan atau sungai darah, mulutnya disumpal, urusan riba ya. Dan ada Rasulullah melihat orang yang mencakar-cakar tubuh dan wajahnya ya, karena urusan kehormatan dan seterusnya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang akan dihadapi oleh setiap orang. Oleh karenanya umahat yang dirahmati Allah SWT, semua itu adalah bermula dari pikiran ya, pemikiran. Kalau kita sulit berubah, kalau kita sulit memperbaiki, itu karena pikiran kita tidak mikir ke sana ya, kita tidak mikir ke sana. Dan bagaimana kalau kita tidak mikir ke sana, kita mau mempersiapkan ya, tentu kecil ya, kecil sekali dampaknya. Kita lihat manusia pada urusan-urusan yang remeh ya, mereka bisa luar biasa persiapannya ya, luar biasa persiapannya. Kadang ada orang ya cari uang sangat terukur ya, cuman 20.000, 30.000 sehari, tapi dia habisin umurnya dari pagi sampai malam, cuman mengkais-kais apa yang bisa dia jual kembali di tempat-tempat sampah. Tapi dia nggak mengerti betapa besarnya satu amalan yang begitu besar di sisi Allah seperti sholat. Nggak pernah terpikirkan oleh dia bahwa dia harus kembali sujud kepada Rabb yang menciptakannya. Dia fokus pada 30.000. Adakah penderitaan yang lebih berat dan lebih besar daripada orang yang seperti ini? Kita kasihan umat. Karena pikiran dia, kepala dia nggak diisi dengan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Ini keadaan parah. Sekalipun dia adalah orang yang bisa meraih capaian-capaian dunia yang 30 miliar sehari. Tapi buat apa kalau kepala dia tidak sujud kepada Rabb-nya? Di antara
perkataan Allah adalah yang Allah karuniakan kepada manusia itu akan ditinggal begitu saja, ya. Dia suka atau tidak suka, ditinggalkan begitu saja, ya. Kita sering menemukan ada orang yang sedang tinggi-tingginya jabatannya, posisi naik di bank tertentu, meninggal. Ada seseorang yang sedang populer-populernya, ya, meninggal. Ada seorang yang baru saja menyelesaikan studi spesialisnya, meninggal, ya. Dan banyak lagi kejadian-kejadian seperti itu. Dia tinggalkan begitu saja sesuatu yang sudah dia rintis dengan mati-matian, ya. Oleh karenanya dalam tema kasihanilah dirimu sendiri itu, ya, kita berupaya untuk menggali potensi kita untuk bisa, ya, melakukan dan memperbaiki perkara-perkara yang belum kita perbaiki, ya. Misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sering menggunakan urusan-urusan waktu-waktu kita itu sama sekali tidak pada perkara perbaikan diri, ya. Banyak orang menghabiskan waktu itu bukan untuk perbaikan diri. Coba kalau kita mau jujur, mana yang kita cepat raih atau kita respon? Tawaran untuk memperbaiki bacaan Quran kita, atau tawaran untuk ikut arisan? Banyak orang pasti lari ke ikut arisan, masuk klub ini, masuk klub itu. Tapi kalau ditawari, ini ada klub belajar tahsin, memperbaiki bacaan Quran, ya, banyak orang berlari, ya. Banyak orang berlari. Itu baru memperbaiki, belum lagi menghafal. Oh, kita disuruh menghafal Quran. Apa pernah kita memikir bahwa satu ayat Quran saja yang kita hafal, apa enggak kita bayangkan seandainya itu dinilai sebagai sebuah amalan besar di sisi Allah, dikalikan 100 bahkan 700, itu adalah sesuatu yang akan kita harap-harapkan nanti di hari pembalasan? Apa kita sampai mikir gitu? Banyak orang tidak. Banyak orang meremehkan hafalan Qurannya, ya, bahkan bacaannya pun ini. Bahkan dia menjauhi Al-Quran karena merasa nggak pandai-pandai baca Quran sampai hari ini. Ya, bagaimana mau pandai-pandai, nggak mau memperbaiki, nggak ada tekad, ya. Tetapi banyaknya orang keluar untuk perkara-perkara yang tidak memberikan faedah untuk dirinya, ya, sehingga dia habiskan usianya untuk hal-hal yang tidak menjadi catatan amal, ya, memperberat timbangan amal dia. Kalau seperti ini, apa kita katakan dia mengasihani dirinya sendiri? Tidak. Ya, nggak kasihan sama dirinya sendiri, ya. Seharusnya kita kasihan dengan diri kita sendiri, ya. Maka di antara cara kita untuk bangkit memperbaiki diri itu adalah kita dengan mengingat-ingat itu. Kita malas, kita teringat, astagfirullah, kok malas ya, aku mau pergi dari dunia ini, dan mana bekalku? Kita semangat lagi, kita semangat lagi. Oleh karenanya di antara yang kata Nabi SAW, kalau orang dia teringat dengan kematian, ya, dia itu akan tertimpa perkara yang menguntungkan dia. Di antaranya adalah dia jadi semangat beribadah. Dia semangat beribadah, dan dia tidak tamak terhadap urusan dunia, ya. Tetapi orang yang menghindari atau lalai dalam urusan mengingat kematian, sebaliknya, dia nggak punya motivasi yang kuat untuk beribadah, dan dia tidak ada kuat motivasinya untuk perbaikan dirinya. Nah, inilah yang paling banyak dialami oleh kebanyakan manusia, ya, sehingga kehidupannya semakin mundur, ya, bukan semakin maju. Mundur dalam artian kualitas dia memperbaiki dirinya mundur. Kenapa? Karena kita diganggu oleh begitu banyak perangkat-perangkat yang membuat kita semakin mundur, ya. Baru satu masalah ini saja kita sudah dihabisi, ya. Belum lagi suasana lingkungan, ya, yang semuanya menganggap remeh dalam perkara-perkara bimbingan terhadap urusan-urusan akhirat, ya. Oleh karenanya kita berharap, ya, setelah ini, ya,
masing-masing kita ya berupaya untuk mengasihani diri kita masing-masing dengan cara ya menyemangati diri ya, memperbaiki kita dalam berbagai perkara dengan mengingat-ingat apa yang akan kita jalani di fase-fase berikutnya ya. Wallahu taala alam.